Assalamualaikum, hai aku Dina Febria dan mari kita berkreasi, berkarya, berprestasi dan belajar bareng-bareng yuk. Oke lah ya, dan kali ini kita mau belajar apa? Masih melanjutkan di episode sebelumnya, yaitu tentang lipatan daun pisang yang bisa digunakan untuk wadah atau bungkus. Nah, kali ini kita masuk ke lipatan yang ketujuh, namanya lipatan tum. Tum hiho, tum hahi, tum tum tum. Namanya lipatan tum ya, atau tuminah ya, nggak tahu deh pokoknya. Gampang banget, lipatan tum itu familiar banget buat kita-kita yang biasa jualan. Nah, apalagi jualan nasi. Caranya gimana sih? Aku nggak tahu nih, kenapa kalau dapat karyawan baru kok susah banget bikin lipatan ini. Padahal gampang. Cuma gini dong. Oh ya, ada yang hanya satu lembar saja, tapi terus terang ini tidak aman. Ada yang bawahnya menggunakan kertas minyak, kemudian atasnya dengan daun juga boleh. Itu masih relatif aman. Nah, kalau yang mau tradisional tapi aman, kita menggunakan dua lembar daun, tapi arahnya kalau bisa jangan seperti ini. Jadi kalau satu serat misalnya pecah, jadi yang satunya masih aman nih kalau posisinya seperti ini. Oke, nah ini mudah sekali. Kita tinggal gini aja, tekan aja nih ya, tekan set, udah tinggal diginiin. Awalnya seperti doang. Nah, kita bikin isiannya dulu. Ngesahkan apa? Nah, nasi kan, nasi lauknya apa? Monggo. Nih, seperti ini kan. Kemudian kita ini yang ini nih, bagian yang ujung sana kita tekuk ke sini, ke samping. Kemudian kita pertemukan sisi bagian kanan dan kiri seperti ini, dan ini juga kita tekan. Tinggal ujung seperti ini, ujung seperti sebelah sini kita lipat sama, bertemu di sini. Nah, yang sebelah kanan pula sama. Nah, yang ini ke sini, yang itu ke situ. Gampang banget sih, gampang banget. Herannya kalau karyawan baru susah banget diajarinya, nggak tahu kenapa. Mungkin butuh latihan yang lama ya. Tuh bisa berhari-hari ngelatih kayak gini dong. Tapi it's okay lah ya. Namanya anak muda. Oke. Tapi tadi paham nggak? Sebentar, ini aku lagi nyari daun yang bisa digunakan untuk mempercantik. Sebentar ya. Oke, lipatan seperti ini udah termasuk lipatan tum, tapi ada juga kemudian yang memberi tepian seperti ini. Nah, biar lebih rapi. Ada yang lebih tinggi lagi, kemudian dilipat untuk membentuk segitiga juga ada. Ini sama-sama lipatan tum. Oke, paham ya? Kemudian kita sematkan dengan cinta. Wih, simatkan dengan piting atau tusuk gigi. Jadinya seperti ini. Nah, fungsinya macam-macam nih. Untuk wadah tum bebek, bisa tum ayam atau tum ikan, kemudian bisa untuk garang asam juga, bisa untuk wadah jongkong kopior, kemudian bisa untuk gadon daging, potok juga bisa seperti ini. Kemudian untuk aneka macam bungkus nasi di Jawa terutama, nggak tahu kalau di tempat lain. Nasi wartegan seperti itu juga bentuknya seperti ini. Oke. Oh ya, untuk bakmi Jawa yang goreng atau magelangan yang seperti ini. Keren, enak banget. Jadinya ngomongin makanan melulu si Dinda Maya. Oke, ini yang namanya lipatan tum. Monggo yang usahakan. Oke, kemudian kita belajar tempelang. Lipatan tempelang. Jangan salah, bukan yang lain, pokoknya tempelang. Nah, kita membutuhkan dua lembar daun. Ini bisa satu arah seperti ini. Jadi ini kita tekuk dulu ke dalam, nah ya. Kemudian kita berikan apa yang mau pesen, apa sih, nasi apa. Nah, misalnya seperti ini isiannya. Mau nasi langgi atau nasi adep-adep, monggo. Seperti ini ya. Terus kita tutup nih. Kita tutup. Oke. Setelah itu ujungnya kita buat seperti ini, membentuk segitiga. Lalu udah kita tusuk, kita sematkan lidi. Oke, kenapa susah kamu? Ayo, seratnya nggak pas nih. Kenapa sih ini? Nah, oke, ini kayaknya seratnya lagi nggak beres nih. Aduh, ada kekuatan dalam. Nah, kemudian sisi satunya juga sama seperti ini. Kemudian satunya juga. Oke, lidinya di mana? Kemudian kita sematkan lidi pula. Nah, seperti ini. Ini namanya lipatan tempelang yang terbuat dari 2 lembar daun.
yang sejajar, ininya apa namanya, daunnya sejajar. Nah, ini bisa untuk nasi bogana, nasi langgi, bisa juga untuk ketan, ya kan, tergantung dia mau dimasukin apa. Buat nasi-nasi sama aneka macam lauknya top banget, sedep banget kayak gini. Oke, ini namanya lipatan tempelang. Kemudian ada lipatan pasung. Apa itu lipatan pasung? Duh, lipatan pasung serem banget ya, terpasung. Oke, caranya gampang. Kita bikin contong saja, contong seperti kon es krim. Seperti ini. Ini kebalikan dari lipatan pinjung. Nah, seperti ini, gampang kan? Seperti apa ini? Ya, seperti kon es krim. Kemudian kita sematkan dengan lidi. Seperti ini. Atau kita staples. Nah, lipatan bentuk pasung seperti ini atau kon, kemudian ini bisa digunting lurus atau seperti ini saja boleh, tergantung kebutuhannya. Nah, kayak gini juga boleh dirapikan, sekedar dirapikan saja. Oke, ini bisa digunakan untuk membuat kue celorot atau apem zaman dulu. Apem jadul tuh biasanya pakai kayak gini loh, ada loh. Apem, kemudian adonannya dimasukkan, kemudian untuk apa lagi ya? Ya buat kue pasung itu sendiri, ya kan? Atau dambek, bisa dambek ya. Makanan-makanan seperti itu. Kemudian dikukusnya posisi berdiri dia. Tapi karena banyak jadi nggak tumpah-tumpah, ya kan? Oke, ini namanya lipatan pasung. Kemudian ada lipatan lemper kodok. Waduh, lemper kodok itu yang mana ya? Lemper kodok itu yang bentuknya, sebentar. Ini kita membutuhkan 2 lembar daun. Nah, kemudian lipatan lemper kodok itu bentuknya agak kotak. Kita butuh satu ini untuk melipat adonan yang ketan yang dibentuk segitiga, kemudian segitiga sekeempat kotak. Kemudian kita lipat dulu seperti ini. Nah, ini untuk lebih rapi. Kemudian kita menggunakan daun yang lebih lebar untuk membuat lipatan berikutnya, gampang banget seperti ini. Oke, nah ketika jatuhnya pertemuan lipatan di sini, kita menggunakan bagian belakangnya agar lebih rapi. Kemudian kita lipat ujung-ujungnya seperti ini, seperti lipatan lontong, bukan seperti lipatan pepes ya, ini seperti lipatan lontong biar cantik seperti ini. Oke, ya. Kemudian terus terang kita membutuhkan lidi yang lebih ramping, lebih enak. Ini terlalu besar ini. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi kemudian kita bikin satunya lagi. Oh ya, ini cara bikinnya seperti ini ya. Tekuk, kemudian kita bikin sudut seperti ini, letakkan ke belakang. Oke, kemudian yang satunya juga. Oke, kemudian aku nyari. Ini yang ramping nggak ada sih ya. Gak apa-apa pakai tusuk gigi ya. Gak apa-apa, gak masalah. Oke saja. Nah, kemudian ini dirapikan. Bisa mau bentuk segitiga atau sekedar gini aja nggak apa-apa. Nah, ini lipatan kodok. Kenapa? Dia pendek seperti ini. Biasanya kisaran ukuran seperti ini, tidak memanjang. Oke, dan ini bisa dirapikan, Dinda. Dipotonglah dikitin biar agak rapian, Din. Oke ya, jadinya seperti ini. Ini namanya lipatan lemper kodok. Lipatan lemper itu ada beberapa macam ya. Lipatan lemper kodok, kemudian ada lipatan lemper yang biasa, atau lipatan lemper yang hanya digulung kemudian dikasih plastik mika juga ada. Kita bikin lipatan lemper satu lagi yang bentuknya memanjang. Bentar, kita membutuhkan yang ini 2 lembar, kemudian 1 untuk menggulung ketannya. Sama, prosesnya sama, hanya bentuknya atau komposisinya, perbandingan ukurannya itu yang berbeda. Ini memanjang seperti ini. Kemudian kita gulung lagi pakai daun satunya. Gulung, biasanya agak bulat, tapi kalau ini pakai styrofoam jadinya kotak. Nggak masalah ya. Nah, oke, ntar jatuhnya nggak pas. Seperti ini. Nah, karena jatuhnya di sebelah sini,
Jadi bagian atasnya adalah ini. Oke, sama lipatannya seperti ini, kemudian seperti ini. Sebentar, aku cari tusuknya. Ini agak panjang. Oke, biasanya bentuknya tidak terlalu kotak tapi agak bulat atau gilik sedikit. Tapi karena ini pakai styrofoam nggak apa-apa ya. Oke, ini namanya lipatan lemper dua-duanya. Kalau yang seperti ini namanya lipatan lemper kodok. Kodok itu katak, kalau ini yang lemper biasa panjang. Tapi ini juga nanti akan ada bedanya dengan arem-arem. Bedanya di mana? Biasanya komposisinya hanya lebih besar sedikit, kemudian agak panjang. Panjangnya bisa seperti ini, tapi lebarnya bisa seperti ini. Nanti jadi lipatan arem-arem. Bentar ya. Setelah ini kita bikin dulu lipatan lontong. Oke, lipatan lontong. Ini berarti lipatan yang ke-12 ya. Tadi 7, 8, 7 itu lipatan tum, 8 lipatan tempelang, kemudian yang 9 lipatan pasung, 10 lipatan lemper kodok, yang 11 lipatan lemper biasa. Nah, sekarang kita bikin lipatan lontong. Membuat lontong itu kita bikin selongsongnya lebih dulu. Ya kan? Bikin selongsongnya lebih dulu. Nah, salah satu sisi kita buat untuk nutupnya seperti ini, kita tekuk. Kemudian seperti lipatan yang tadi, ini ke belakang bentuk sudut kanan, yang kiri juga. Kemudian di semat pakai tusukan. Tusukan apa ini? Tusuk gigi atau biting nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, baru kita bikin selongsongnya ini banyak nih ceritanya. Baru kita isi dulu, diisi dengan beras yang sudah dicuci. Kemudian dimasukkan, jangan penuh-penuh, segini aja, setengah. Biasanya setengah itu tergantung, kalau setengah nanti hasilnya lembut, kalau agak banyakkan sedikit nanti agak keras tapi kempel, enak. Nah, monggo nanti kira-kira setengah diisi berasnya, jangan penuh sekali lagi. Kemudian kita bagian ujungnya dilipat lagi seperti itu. Lipatannya seperti ini ya, beda dengan nanti lipatan pepes. Aku kasih tahu di episode berikut. Oke? Jadi deh, ini bentuknya nggak gilik karena nggak ada isinya kan, tapi nanti kalau misalnya udah jadi dia akan sempurna kalau udah berasnya dimasak, direbus sampai 4-8 jam, tergantung juga cara masaknya seperti apa. Itu biasanya aku 4-8 jam, tergantung banyak bikinnya. Nanti ini akan mengembung dengan sendirinya dan mulus ketika jumlah berasnya memang sesuai. Oke, udah 12 lipatan. Di episode pertama ada 6 lipatan, episode kedua ada 6 lipatan, dan kita ketemu lagi ya di episode yang ketiga untuk lipatan daun pisang untuk wadah ataupun untuk bungkus. Oke, kalau bermanfaat like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasi biar aku lebih semangat lagi untuk bagi-bagi, jangan bagi-bagi ilmu, istilahnya apa ya, ayolah kita belajar bareng. Oke ya, aku Dinda, thank you dan assalamualaikum, dadah, bye bye.